perintahnya yang untuk kita laksanakan adalah rahmat. Salat adalah rahmat, zakat adalah rahmah, haji adalah rahmah, puasa adalah rahmah, berbuat baik sama tetangga adalah rahmah, berbakti kepada kedua orang tuanya adalah rahmah, membangun bangsa negara yang penuh dengan kehormatan adalah rahmah. Seluruhnya adalah rahmah. Begitu juga an-nawahi, seluruh larangan Allah adalah rahmah. Kita dilarang untuk menyekutukan Allah, dilarang untuk berzina, dilarang membunuh, dilarang mengganggu orang lain, dilarang memecah belah umat Islam, dilarang untuk mengejar-ngejar jabatan, dilarang berbuat zalim. Semuanya adalah rahmah. Dengan kata lain, setiap manusia hidupnya mengikuti Islam pasti mendapatkan rahmat Allah, pasti mendapatkan kasih sayang Allah. Sehingga rumah tangga kita, ya ibadallah, rumah tangga yang penuh dengan kasih sayang, atau waja'ala bainakum mawaddata warahmah. Bermasyarakat kita adalah rahmat, karena innamal mu'minuna ikhwah, dan persaudaraan itu adalah rahmat. Makanya ditutup ayatnya dengan la'allakum turhamun, agar kamu diberikan rahmat. As-su'al, pertanyaan ya ibadallah, ketika kita semua telah diberikan nikmat Allah yang sangat besar, yaitu rahmatnya Islam, ya, bahkan seolah-olah inti ajaran Islam itu hanya rahmah. Kenapa saya katakan hanya? Karena Allah berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat 7 yang sudah kita fahami semuanya. Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ada ma, ada illa. Dalam kitab tafsir disebut adatul hasri, alat untuk membatasi, mengkhususkan. Maknanya adalah tidak kami utus kamu wahai Rasulullah kecuali hanya membawa rahmat buat alam semesta. Bahkan saudara sekalian, Al-Quran yang 30 juz itu, yang pertama ya ditulis, pertama dibaca. Maaf Bapak Ibu, jadi yang pertama ditulis dan pertama dibaca, bukan pertama turun. Kalau pertama turun Iqra. Yang pertama Bapak baca Quran, yang pertama Ibu tulis adalah Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Rahmat, Maha Pengasih Penyayang. Ar-Rahman Ar-Rahim dari kata Ar-Rahmah. Saudaraku sekalian, pertanyaannya adalah, ketika kita beragama Islam, yang seharusnya hidup kita semuanya rahmat, rumah tangga kita rahmat, bermasyarakat kita rahmat, berbangsa bernegara kita adalah rahmat, ya. Bagaimana cara menyikapi hidup di akhir zaman agar kita semua, anak keturunan kita dan anak bangsa ini, seluruh umat Islam, benar-benar selalu mendapatkan rahmat Allah? Karena di akhir zaman itu, di antara tanda-tandanya sebagaimana kita fahami dalam riwayat, pertama, hafizakumullah, di antara tanda akhir zaman, seseorang pagi hari ini masih beriman, sore nanti sudah menjadi apa Pak? Kafir. Berarti cepatnya seseorang itu murtad. Bagaimana itu, naudzubillah min dzalik, kalau sampai terjadi di antara keluarga kita ada yang murtad, dan sore masih dalam keadaan beriman, pagi sudah kufur. Ini adalah hadis Nabi, dan hadis Nabi pasti benar, dan sekarang kita saksikan orang seperti itu.
Mungkin pemahamannya tidak harus letterlek, pagi mukmin, sore kafir. Pagi di sini maksudnya bisa difahami secara luas. Artinya waktu kecilnya, ya, remajanya tumbuh dalam keluarga, ya, santri keluarga Islam. Setelah nanti dewasa, setelah menjadi tokoh, ngejar-ngejar jabatan dan meninggalkan Islam, ngejar-ngejar dunia meninggalkan Islam, ngejar-ngejar perempuan sehingga dia murtad, atau ngejar-ngejar laki-laki yang ganteng bule akhirnya dia murtad. Pak, contoh-contoh seperti itu sekedar contoh atau sudah terjadi, Pak? Di antara tanda akhir zaman lagi, Bapak Ibu sekalian, yatatawaluna fil bunyan. Yatatawaluna fil bunyan. Manusia berlomba-lomba membangun rumah atau bangunan yang tinggi. Ya. Ini kira-kira sudah terjadi atau belum terjadi, Pak? Berlomba-lomba, Pak. Bahkan ada negara yang diberikan kehormatan Allah Islam, Islamnya kurang diperhatikan, malah berlomba-lomba dengan negara lain untuk membangun bangunan yang tinggi. Ini terjadi, Pak. Nggak usah sebut nama negaranya, Pak. Kemudian yang ketiga, di antara tanda-tanda akhir zaman di mana kita sekarang sudah melihatnya adalah banyaknya orang yang meninggal secara apa? Mendadak. Ini disebutkan kepada riwayat Ali radhiyallahu anhu. Kemarin saudara kita masih hidup sehat, sekarang meninggal. Ya, kemarin saudara kita berangkat dari rumah mau ke luar kota atau keluar provinsi naik pesawatnya itu meninggalnya satu atau ratusan, Bapak Ibu. Itu sekali saja terjadi atau berulang kali. Malam senang-senang tidur, senang-senang hiburan, datang tsunami. Ini kan terjadi sudah. Nah, pertanyaannya bagaimana kita semua, anak keturunan kita masih berada dalam rahmat Allah di zaman yang sudah banyak fitnah ini. Inilah kajian subuh fajar hari yang akan kita bahas bersama, kita renungi bersama, agar kita semua dan anak bangsa ini, seluruh kaum muslimin mendapatkan rahmat Allah dari awal sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, tema ini kira-kira penting nggak, Pak? Bu, penting nggak, Pak? Kalau nggak penting dirubah jadi tema apa, Bu? Al-awwal, yang pertama, Bapak Ibu, menjaga rahmat Allah, kasih sayang Allah di zaman yang penuh fitnah ini adalah dengan tajdidul iman, tajdidut tauhid, tajdidul aqidah as-sahihah. Itu istilah-istilah yang hampir sama saja. Dengan memperbarui iman, memperbarui tauhid, memperbarui akidah kita yang benar. Karena iman, akidah, tauhid adalah sumber kebaikan, sumber rahmat, dan itu harus diperbarui. Karena Allah berfirman, yang pertama Quran dulu, Pak, ya, sebelum hadis. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 136. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billah. Hai orang-orang yang beriman, berimanlah kepada Allah. Bagaimana cara memahami ini? Ayat ini kita sudah dipanggil oleh Allah dengan panggilan wahai orang-orang yang tapi masih diperintahkan untuk apa? Beriman, aminu billah. Ulama tafsir mengatakan ai istamirru alal iman.
Kamu harus terus menerus continue perbarui keimanan kamu. Karena setiap sesuatu itu ya ada yang baru, ada yang sudah rusak. Baju kita ya ada yang baru, tapi namanya lama-lama rusak. Iman seseorang, ada orang yang baru beriman atau baru masuk Islam, atau baru beriman karena lahir dari bapak ibu yang beriman. Tapi ada yang iman itu lama-lama karena tidak diperhatikan akhirnya rusak. Ya. Di mana tandanya iman itu rusak? Zina, narkoba. Bapak Ibu, ada nggak di dunia ini orang mengaku beragama Islam tapi berzina? Bapak Ibu memang lihat kok bilang ada? Ada nggak Bapak Ibu orang beriman tapi mau narkoba? Ada nggak? Padahal hadisnya la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min wa la yashrabu syaribul khamri al khamra wa huwa mu'min. Jadi seseorang tidak mungkin berzina kalau dia beriman. Seseorang tidak akan minum minuman keras, narkoba dan yang lainnya kalau dia benar-benar beriman. Dalam hadis Imam Malik di Muwatta, beliau meriwayatkan bahwa Nabi bersabda, al-mu'minu la yakunu kadzaban. Orang beriman, kalau saya Bapak Ibu beriman, tidak mungkin bohong. Sekarang Pak, faktanya ada nggak orang mengaku beriman tapi bohong Pak? Maka harus diperbarui Pak. Hadisnya mengatakan jaddidu imanakum, perbaruilah keimanan kamu. Sahabat generasi terbaik mengatakan ketika ketemu dengan saudaranya, ijlis bina nu'min sa'ah. Duduk sebentar wahai saudaraku untuk meningkatkan keimanan kita sesaat. Bapak Ibu, kalau ada teman ketemu temannya, bro, duduk, ngapain Pak? Hah? Sebenarnya ngopi nggak apa-apa Pak, tapi harus meningkatkan iman dulu. Kayak sekarang ini kita ngaji dulu, baru nanti ngopi Pak ya. Jadi orang yang selalu memperbarui keimanan ini pasti dapat rahmat Allah. Karena iman itu masdarul khairat, sumber kebaikan. Orang yang baik sama tetangganya sehingga hidupnya rahmah, tetangganya juga dapat rahmat, adalah orang yang beriman. Karena Nabi bersabda, la man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia wajib memuliakan Masya Allah, hafizakumullah. Jadi intinya kita, anak-anak kita harus selalu memperbarui keimanan. Sayangnya Bapak Ibu, yang rajin ngaji itu orang tua atau anaknya Pak? Di sini ini yang paling banyak orang tua atau anaknya Pak? Bapak Ibu nggak punya anak atau anaknya sudah pindah di perumahan lain Bu? Nah pindah tapi ngerami masjid juga. Yang kedua Bapak sekalian, bagaimana di zaman akhir, zaman fitnah ini, zaman di mana orang tidak tahu mana kawan, mana lawan, atau zaman di mana cepat berubah, dulu lawan, sekarang kawan, iya kan Pak? Kayak permainan saja kawan dan lawan itu terjadi nggak Pak di dunia ini Pak? Kawan berubah lawan, lawan berubah kawan, terjadi nggak Pak? Di negara mana Pak? Sehingga bingung hidup itu. Bagaimana di saat itu supaya kita kaum muslimin tetap dapat rahmat Allah, tidak terjebak dalam kepentingan yang sehingga menipu dirinya, menipu agamanya. Yang kedua, bahwa ribatul ukhuwah adalah iman. Jadi ikatan persaudaraan itu dasarnya benar, walaknya benar, loyalitasnya, kesetiaannya
itu harus benar. Supaya umat Islam tidak kesulitan, Allah mendatangkan lagi-lagi adatul hasri, alat untuk membatasi, sehingga kawan itu jelas, lawan pun juga jelas. Dengan kawan kita bersatu, bermesra-mesraan, menyayangi, menyintai. Dengan lawan musuh kita selalu waspada, sehingga kita tidak tertipu. Ini diterangkan oleh Allah dalam surat Al-Maidah ayat 55, bahwa persaudaraan kita, persatuan kita ya, diikat dengan 3 hal. Pertama, wala kepada Allah, loyalitas kita hanya kepada Allah. Yang kedua, hanya kepada Rasulullah. Yang ketiga, hanya kepada orang beriman yang taat. Saya tidak mengatakan orang beriman titik, tapi yang taat, yang sifatnya adalah pertama mendirikan sholat seperti bapak ibu semua. Yang kedua sifatnya adalah membayar zakat ya. Yang ketiga selalu tunduk kepada Allah, siang malam, puasa tidak puasa, malam Jumat atau malam yang lainnya, selalu tunduk kepada Allah. Maka yang ketiga ini menggunakan jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu menunjukkan ats-tsubut wa dawam, terus menerus. Mari kita baca ayatnya Bapak Ibu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. Sehingga kita dalam berumah tangga rahmat. Anak-anak kita ketika sekolah, kuliah, rahmat. Karena walanya, loyalitasnya dalam pergaulan hidup ini benar, bukan didasari oleh kepentingan, kecocokan, selera, hawa nafsu, tapi karena Allah, Rasul, dan saudara-saudara yang diikat dengan keimanan. Kenapa ini penting Bapak Ibu? Karena ternyata Bapak Ibu sekalian, pertemanan, bahkan rumah tangga, kasih sayang, persaudaraan, koalisi yang dibangun tanpa ikatan iman dan takwa, Bapak Ibu, itu akan berubah menjadi permusuhan, Pak. Suami dan istri di akhiratnya jadi musuh kalau salah ikatan rumah tangganya. Seseorang dengan saudaranya berubah jadi musuh. Teman satu partai bisa jadi musuh. Teman satu koalisi jadi musuh kalau ikatannya bukan iman, bukan takwa. Bahkan saya melihat, wallahu a'lam, Pak, tolong kalau saya salah segera Bapak luruskan. Janji Allah ini tidak hanya berlaku di akhirat nanti, walaupun di akhirat paling jelas, tapi di dunia sekarang ini, zaman akhir ini sudah kelihatan. Dulu pertemanan, sekarang sudah mulai renggang menjadi permusuhan. Kenapa? Karena ikatannya bukan iman dan takwa. Ini Bapak Ibu bisa lihat dalam surat Az-Zukhruf, surat nomor 43 ayat 67, Pak. Kita ngeri, Pak, kalau sampai kita nanti di akhirat bermusuhan dengan istri kita. Kita ngeri Bapak Ibu kalau di akhirat nanti bermusuhan dengan anak-anak kita, hanya karena kita di dunianya tidak kita ikat dengan iman dan takwa. Mari kita baca Bapak Ibu, kita renungi bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Al-akhilla itu jamak dari kata khalil, Bapak Ibu. Khalil itu artinya kekasih atau teman dekat.
Di hari itu, maksudnya hari kiamat, nanti sebagian berubah menjadi musuh sebagian yang lain, Pak. Kecuali illal muttaqin, kecuali orang yang bertakwa. Beruntunglah bapak yang saleh, persaudaraan bapak diikat dengan iman dan takwa. Beruntunglah ibu yang salihah, persaudaraan kita, rumah tangga kita diikat dengan iman dan takwa. Bayangkan kalau ada orang dalam rumah tangga, dalam bermasyarakat, dalam berbisnis, dalam berpolitik, ikatannya bukan iman dan takwa, tapi ikatannya hanya sekedar kesenangan atau kepentingan dunia. Akhirnya sebelum di akhirat, di dunia sudah permusuhan, saling cekcok. Pak, ini sudah terjadi atau baru ngarang-ngarang, Pak? Sementara kalau orang beriman, persaudaraannya ya berubah-ubah atau kekal sampai akhirat, Pak. Kekal. Jadi jangan sampai masuk ke pikiran kita dalam dunia tertentu, dunia bisnis, katanya dunia politik, nanti kawan bisa jadi lawan, lawan bisa jadi, itu namanya tidak punya pendirian, Pak. Jadi kita harus hubungan kita dalam berbangsa bernegara diikat dengan ikatan yang kokoh yang namanya iman dan takwa, sehingga walaupun kita hidup di akhir zaman, semoga tetap kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, Pak, bagaimana di akhir zaman ini agar kita selalu mendapatkan rahmat Allah, ya ibadallah, adalah dengan ikhtiyaruz zumala, memilih teman-teman yang benar, Bapak Ibu. Ini nyambung dengan nomor 2. Kenapa harus milih teman yang benar? Karena perintah Allah kita harus bertakwa dan bersama orang-orang yang benar. Bapak Ibu, kalau sudah perintah Allah, hukumnya apa, Pak? Ayat 119 surat At-Taubah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan kamu harus bersama Pak Sodikin. Di sini ada Pak Sodikin, Pak? Ada, Pak? Dari kata sodako. Sodako artinya apa, Pak? Benar, jujur. Makanya Abu Bakar orang yang paling benar, paling jujur dalam imannya disebut Abu Bakar As-Siddiq. Karena ada riwayat yang mengatakan bahwa teman dekat itu adalah sangat memengaruhi, sampai ada ungkapan almar'u ala dini khalilih. Almar'u, seseorang itu, ala dini khalilih, ya, tergantung kepada agama teman dekatnya. Teman dekatnya ahli sholat berjamaah, maka dia insya Allah juga rajin sholat berjamaah, karena yang teman itu selalu bersamaan. Tapi kalau temannya adalah orang yang curang, orang yang menghalalkan segala cara, ketularan gak Bapak Ibu? Curang, menghalalkan segala cara, itu penyakit gak, Pak? Dan yang namanya penyakit biasanya mudah menular. Ya. Jadi di zaman akhir ini, di mana orang pagi masih mukmin, sore sudah kufur, hati-hati dengan teman pergaulan anak kita di sekolahan, di perguruan tinggi. Tidak sedikit santri-santri yang soleh, rajin sholat jam 5 waktu, malam qiyamul lail, Senin Kemis berpuasa, fajar subuh setoran Quran,
malam ngaji kitab kuning sama kiainya. Begitu kuliah berteman dengan orang yang liberal, sekuler, ada nggak Pak yang berubah Pak? Pak, ini saya ngarang-ngarang atau sudah terjadi? Terjadi karena kita setiap hari hidupnya di perguruan tinggi Pak. Sampai ada anak santri ketika diajak sholat setelah kuliah, ayo aku sholat yuk. Enggak, saya salamannya salam ya buat malaikat katanya Pak. Alhamdulillah. Coba kalau sampai seseorang punya anak seperti itu kan sudah hilang Pak. Sholat jadikan ledekan ya. Yang huzwa walaiba, yang mentertawakan dan mempermainkan sholat, itu kan orang-orang kafir pada surat Al-Ma'idah. Tapi anaknya orang Islam sudah yang begitu. Ya aki puasa, ini bulan Ramadan, kamu apalah kamu kok Islam kok enggak puasa? Apa katanya Pak? Puasa kan bulannya, bulan puasa katanya. Istihza. Jadi di zaman akhir ini harus benar-benar selektif kita dalam mencari teman. Hafizakumullah. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita agar selamat, selalu mendapatkan rahmat Allah, anak keturunan kita dimanapun berada, meskipun jauh dari kita, tapi semoga benar-benar mendapatkan rahmat Allah di zaman akhir seperti ini. Nah, apa yang harus kita lakukan? Hafizahumullah. Yang harus kita lakukan di zaman akhir seperti ini adalah kathratu dzikril maut. Banyak mengingat kematian. Banyak mengingat kematian karena kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap diri manusia pasti merasakan kematian. Karena Nabi mengingatkan kita, aksiru dzikra hadhimil ladzat. Perbanyaklah, sering-seringlah kalian untuk ingat Nah, sekarang pertanyaannya, apa tandanya kalau saya, bapak yang saleh, ibu yang salehah, benar-benar ingat mati? Karena ada sebagian orang ingat matinya kalau berada di mana Pak? Berada di mana Pak? Di kuburan. Begitu di mall Pak, ingat mati nggak Pak? Begitu deal politik, ingat mati nggak Pak? Padahal Nabi menyuruh sering. Bagaimana tandanya apa? Kalau bapak, ibu dan saya itu benar-benar ingat mati sehingga kita selalu dapat rahmat Allah. Walaupun ya saudaraku sekalian, saudara kita yang meninggal, teman kita yang meninggal itu musibah, tapi tetap dapat rahmat. Makanya ayatnya ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Al-Imam Ad-Daqqaq mengatakan Pak, ini bisa kita lihat dalam kitab Tadhkirah, kitab yang fokusnya dari awal sampai akhir ada sekitar 600 atau 700 halaman Pak, tentang ingat mati. Kitab ini digerang oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Apa kata Ad-Daqqaq? Orang yang benar-benar ingat mati diberikan kehormatan oleh Allah dengan 3 perkara. Pertama, al-mubadarah ila taubah. Segera taubat Pak. Kalau dulunya enggak rajin ke masjid, sekarang rajin ke masjid. Kalau dulunya masih riba, bisnisnya ada ribanya, sekarang ditinggalkan selama tinggal riba. Jangan mengatakan ini terpaksa, ini untuk mengembangkan perusahaan kita dan macam-macam. Ya. Kalau dulu membenci umat Islam, sekarang tobat, harus menyintai saudaranya seiman dan seakidah. Jangan menunda-nunda. Kalau dulu berbuat salah sama temannya, segera minta maaf,
Jangan nunggu bulan apa Pak? Bu? Hah? Bulan Lebaran. Jangan nunggu keburu mati kita. Karena dosa kita sama manusia di satu sisi ya lebih berbahaya. Walaupun dosa kepada Allah juga sangat berbahaya. Kenapa? Karena ulama mengatakan hukukullah mabniyatun ala tasamuh wa hukukul adamiyin wa hukukul adamiyin mabniyatun ala tadayun. Hak-hak Allah berdiri di atas toleransi. Bapak Ibu, kita semua berbuat dosa. Kalau kita tobat dengan sebenar-benar tobat, diampuni oleh Allah. Tapi kalau dosa kita dengan manusia, cukup mengatakan astagfirullahaladzim atau minta maaf. Kalau dosa kita ngambil uang rakyat, apa Pak tobatnya? Mengembalikan. Kalau dosa kita salah dalam ceramah, salah dalam mengajar di perguruan tinggi, saudara sekalian boleh kawin lintas agama. Ada nggak pendapat seperti itu Pak? Saudara sekalian, jilbab itu adalah tradisi bangsa Arab. Ya. Cadar itu ya mencurigakan. Ada nggak Pak pendapat begitu? Lama tuh baru-baru ini Pak. Itu harus segera tobat Pak. Itu kalau bukti orang itu ingat mati, sehingga rahmat Allah datang. Karena sebesar apapun dosa kita, kalau bertobat diampuni oleh. Yang kedua, tanda kalau saya Bapak Ibu ingat mati adalah al-musara'ah ilal ibadah. Segera untuk ibadah. Jadi kalau sudah panggilan Allah datang untuk sholat, untuk haji, untuk amar ma'ruf nahi mungkar, ya, untuk memaafkan saudara kita, untuk membela negara kita, boleh ditunda-tunda atau segera Pak? Mana dalilnya? Dalilnya surat Al-Anfal, surat nomor 8 ayat 24. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Hai orang-orang yang beriman, ya, cepatlah kamu merespon, menjawab panggilan Allah dan Rasulnya ketika memanggil kamu untuk sesuatu yang menghidupkan kamu. Maka dalam riwayat yang sering saya ulang-ulang di masjid yang mulia ini, ibunda kita Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan ketika Nabi dan istrinya lagi duduk-duduk bersama mesra gitu, begitu ada panggilan sholat, langsung bangkit menuju masjidnya, seolah-olah dia sudah tidak kenal dengan kami, kata istrinya, dan kami tidak kenal dengan beliau. Yang ketiga Bapak Ibu, tanda orang ingat mati, apalagi sekarang banyak orang mati mendadak, tadi dalam mukadimah, adalah qanaatul qulub. Qanaatul qulub, hati kita qanaah. Qanaah apa Pak? Qanaah apa Pak? Menerima atau protes Pak? Menerima apa yang sudah diberikan oleh Allah, kita terima. Bagi laki-laki apakah namanya itu istri, bagi perempuan apakah itu namanya suami, bagi orang tua anak, rumah, apapun namanya pekerjaan, selama itu halal, baik kita qanaah. Sehingga manusia tidak terjebak dalam tulul amal, panjangnya angan-angan. Karena di dunia ini ada orang yang angan-angannya panjang Pak. Ya, sudah jadi lurah, kepengen jadi apa Pak? Sudah ingin jadi camat, ingin jadi. Sudah jadi gubernur, ingin jadi. Sudah jadi presiden, ingin ke berapa kalinya? Bu, sudah punya istri satu, ingin. Kalau angan-angannya, maka ketika dia ingat mati, stop itu angan-angan duniawinya. Yang ingat hanyalah dia mau menghadap Allah.
sehingga dia dekat dengan Allah. Ketika dekat dengan Allah berarti dekat dengan rahmat, karena Allah adalah sumbernya rahmat, masdarur rahmah. Maka saya katakan dalam mukadimah, kenapa Al-Quran yang pertama kita baca, yang pertama ditulis adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ulama tafsir mengatakan karena hubungan Allah dengan seluruh makhluknya itu adalah hubungan kasih sayang, ya Bapak. Sehingga kita harus mengikuti, kita harus kasih sayang, mengasihi, menyintai semua yang ada di muka bumi ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah makhluk, semua makhluk yang ada di bumi ini, pasti kamu disayang oleh zat yang ada di langit. Siapa Pak? Allah. Masya Allah. Inilah Bapak Ibu sekalian yang harus kita perhatikan di zaman di mana fitnah ada di mana-mana. Tetapi kalau kita komitmen selalu memperbarui iman kita, persaudaraan kita benar, pilihan teman kita benar, ya ibadallah, insya Allah kita akan selalu mendapatkan rahmat Allah. Dan yang terpenting, ketika kita sudah menghadapi sakaratul maut, sekarat kematian, kita tetap mendapatkan rahmat Allah, sehingga lisan kita dimudahkan untuk melafalkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ibadallah, semoga kita semua diberikan husnul khatimah, penutup yang baik di dalam kehidupan ini, dan itu merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, kita tutup dengan kafatul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini